Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, yang terhormat Bapak Febrian Eko Saputra, SMMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Melissa Alivia dengan NPM 22411006. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai wawancara. Pengertian daripada wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang memberikan jawaban dengan informasi yang dibutuhkan pewawancara. Wawancara juga dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media digital atau online. Kemudian yang berikutnya yaitu unsur-unsur wawancara. Yang pertama itu pewawancara. Wawancara atau disebut juga interviewer merupakan orang yang bertugas untuk mengajukan beberapa pertanyaan guna menggali informasi atau data yang dibutuhkan kepada narasumber. Kemudian yang berikutnya yaitu narasumber. Narasumber atau interviewers merupakan orang yang dipercaya dalam memberikan informasi atau data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewer. Umumnya narasumber yang dipilih adalah orang yang berkaitan langsung dengan topik atau informasi sesuai kebutuhan dan pewawancara. Lalu berikutnya yaitu topik. Topik di sini merupakan inti pembahasan wawancara yang dilakukan. Topik diperlukan untuk menjadi inti bahasan mengenai informasi yang hendak dicari melalui pertanyaan dari interviewer. Lalu kemudian waktu dan tempat. Waktu merupakan keterangan seperti kapan wawancara dilakukan. Waktu juga menjadi hal penting dikarenakan seorang pewawancara perlu menentukan waktu yang tepat untuk menemui narasumber. Begitu pula dengan tempat, yang menjadi unsur penting dalam wawancara untuk menentukan lokasi pertemuan antara pihak pewawancara dengan narasumber secara langsung. Kemudian yang berikutnya yaitu jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dimana pewawancara sudah menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terlebih dahulu, sehingga wawancara yang dilakukan lebih terarah dan terstruktur dengan jelas serta diajukan secara urut. Wawancara jenis ini memiliki kelebihan di mana pewawancara atau interviewer dapat mengontrol waktu sesuai kebutuhan. Selain itu juga, wawancara juga dapat bertanya lebih mendalam kepada narasumber dengan pertanyaan yang jelas karena sudah tersusun. Sama halnya seperti dengan narasumber akan lebih mudah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Namun, di sisi lain juga terdapat kekurangan di mana pewawancara akan terbatas dalam mengajukan pertanyaan di luar dari susunan pertanyaan yang telah dibuat. Mengapa? Hal tersebut dikarenakan narasumber memiliki kesempatan yang terbatas untuk menjelaskan jawaban secara lebih detail. Kemudian, yang berikutnya yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini merupakan jenis wawancara yang dimana pewawancara telah menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Namun, yang membedakan adalah di sini pewawancara dapat mengajukan pertanyaan tersebut tidak secara urut atau acak mengikuti alur pembicaraan. Kemudian, wawancara tidak terstruktur. Berbeda dengan dua jenis wawancara sebelumnya, jenis wawancara tidak struktur ini dilakukan pewawancara secara spontanitas atau langsung dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber, sehingga pada jenis ini pewawancara tidak perlu menyusun daftar pertanyaan untuk dijadikan panduan wawancara, melainkan lebih mengajukan pertanyaan langsung sesuai dengan topik bahasan dan arah pembicaraan yang dilakukan, juga bebas sesuai kebutuhan pewawancara.
Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai tujuan wawancara. Yang pertama itu mengumpulkan informasi langsung untuk menjelaskan fakta, situasi, dan kondisi tertentu. Misalnya dalam wawancara kerja, tujuannya adalah agar perusahaan mengetahui data pribadi kandidat serta pelatihan dan kualifikasi. Kemudian yang berikutnya yaitu mengumpulkan keterangan untuk melakukan penelitian atau penyelidikan ilmiah. Lalu mengumpulkan data yang berguna untuk mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Kemudian memberikan keterangan atau penjelasan kepada narasumber. Misalnya, sejak ketika seorang atasan memberikan instruksi berisi data untuk meningkatkan kinerja seorang pegawai. Lalu yang berikutnya yaitu menginstruksikan atau mendorong subjek untuk melakukan apa yang diinginkan pewawancara untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Contohnya adalah seperti wawancara di bidang medis atau klinis untuk memandu perilaku subjek yang lebih adaptif. Kemudian memberikan dukungan dan bimbingan atau meningkatkan pemahaman mendalam tentang subjek tersebut. Contohnya adalah karyawan yang dilakukan oleh psikolog atau psikotes. Kemudian yang berikutnya yaitu mendemonstrasikan hal-hal teknis atau penting kepada subjek atau orang yang diwawancara. Contohnya seperti digunakan sebagai model pembelajaran atau untuk keperluan penelitian. Lalu yang berikutnya yaitu mengenai fungsi dari wawancara. Yang pertama yaitu untuk menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. Kemudian, informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal. Yang berikutnya untuk memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. Yang berikutnya untuk mendapatkan informasi dan data yang objektif serta berimbang. Dan yang terakhir, menggali kemungkinan adanya perspektif baru atau suatu masalah. Lalu yang berikutnya yaitu mengenai tips wawancara. Yang pertama, memahami perusahaan dan posisi yang dilamar. Tipe yang pertama adalah kamu bisa memahami terlebih dahulu perusahaan yang kamu tuju serta posisi yang kamu lamar. Dengan demikian, tentunya pewawancara akan memberikan nilai tambah kepada kamu ketika mengetahui mengenai perusahaan serta posisi yang akan kamu lamar. Kemudian yang berikutnya, berlatih bicara. Kamu bisa berlatih berbicara pada saat proses wawancara. Tentunya kamu akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh HRD. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara kerja, ada baiknya untuk kamu berlatih berbicara terlebih dahulu di depan cermin agar nantinya ketika kamu mengikuti wawancara, kamu sudah terbiasa. Lalu yang berikutnya yaitu siapkan jawaban untuk pertanyaan umum. Menyiapkan jawaban terlebih dahulu untuk beberapa pertanyaan umum yang memang sering ditanyakan. Di sini kamu bisa menyiapkan beberapa jawaban yang nantinya akan diberikan oleh HRD. Contohnya seperti pertanyaan, kenapa kamu tertarik melamar pada perusahaan ini? Dan sebagainya. Jadi siapkan jawaban terlebih dahulu sebelum mengikuti wawancara kerja. Kemudian menyiapkan penampilan terbaik, dan selanjutnya adalah pastikan kamu sudah menyiapkan penampilan terbaik ketika akan mengikuti wawancara kerja dengan HRD. Pastikan pakaian yang kamu gunakan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pewawancara, ataupun juga kamu bisa menggunakan setelan formal saat mengikuti wawancara kerja. Kemudian bersikap santun dan hormat. Bersikap santun dan hormat menjadi salah satu tips yang berikutnya bisa kamu terapkan pada saat mengikuti wawancara kerja. Dengan bersikap sopan santun dan hormat, kamu akan mendapatkan penilaian yang baik itu dari wawancara ataupun orang-orang di sekeliling kamu. Kemudian, datang tepat waktu. Tips selanjutnya ketika kamu mengikuti wawancara kerja adalah pastikan kamu datang tepat waktu. Lalu yang berikutnya yaitu aktif bertanya dan mengucapkan terima kasih. Setelah kamu mengikuti wawancara kerja dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh pewawancara, ada baiknya kamu aktif bertanya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sedikit penjelasan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.